Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Elkan Bagot makin jauh dari Timnas? 1,5 tahun absen. Pengamat bilang, sudah saatnya lupakan dia dan fokus ke bek yang ada. Gila, harga Jai Idzes melonjak ke 130 miliar gara-gara Timnas lolos ronde 4. Klub Serie A langsung berebut. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Sudah 1,5 tahun lamanya, Elkan Bagot tak lagi mengenakan seragam Timnas Indonesia. Bek jangkung yang pernah jadi harapan besar di lini pertahanan Garuda ini, terakhir kali membela Merah Putih pada ajang Piala Asia 2023, tepatnya Januari tahun lalu. Sejak saat itu, bayangannya pun mulai menghilang dari panggung sepak bola Indonesia. Elkan sempat dipanggil ke Timnas U23 untuk laga playoff Olimpiade Paris 2024. Namun sayangnya, ia tak memenuhi panggilan itu. Harapan publik sempat naik ketika ada rumor sang bek akan kembali membela Timnas di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi lagi-lagi, Elkan memilih untuk tetap fokus bersama klubnya, Blackpool FC di Liga Inggris. Keputusan itu membuat banyak fans bertanya-tanya, apakah Elkan masih peduli dengan Timnas? Bukan hanya pelatih yang berubah, Elkan juga berubah, jadi lebih menjauh. Sejak Timnas Indonesia beralih dari tangan Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, banyak pemain mengalami pergeseran peran dan nasib. Tapi satu hal yang tidak berubah, absennya Elkan Bagot. Saat skuad Garuda berjuang keras di grup C babak ketiga, Elkan bahkan tak terlihat sama sekali di daftar pemain. Sejak itu, pintu Timnas seperti tertutup rapat untuk sang bek. Padahal, usianya baru 22 tahun, masa depan masih panjang, dan pengalamannya jelas berharga. Tapi kenyataannya, ia memilih memprioritaskan klub. Erick Thohir angkat suara, jangan salahkan Elkan, dia juga pernah berjasa. Menanggapi absennya Elkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara. Dalam pernyataannya, Erick tidak ingin publik menilai negatif keputusan Elkan. Menurutnya, setiap pemain punya hak untuk menentukan prioritas karirnya. Masing-masing pemain kan punya pilihan. Ketika Elkan Bagot memprioritaskan klub, tentu kita semua tidak boleh nyinyir, ujar Erick. Ia bahkan menegaskan, tidak adil jika masyarakat memojokkan Elkan hanya karena pilihannya. Elkan juga pernah berjuang, pernah berjasa untuk Timnas Indonesia. Ya, biarkan dia berkarir seperti itu, tambah Menteri BUMN itu. Erick pun menyerukan agar netizen dan pendukung Timnas tidak terburu-buru menghakimi pemain. Ketika ada pilihan-pilihan seperti ini, jangan juga pemain kita sendiri dibuli. Kasihan kan? Masing-masing punya pilihan pribadi, tegasnya. Timnas tidak lagi bergantung pada Elkan. Stok bek makin melimpah. Meski kehilangan Elkan terasa berat di awal, nyatanya pertahanan Timnas Indonesia saat ini sudah solid tanpa dirinya. Nama-nama seperti Jai Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner sukses membentuk tembok kokoh di lini belakang. Bahkan Mes Hilgers dan Jordi Amat siap menjadi opsi tambahan. Dengan komposisi ini, Patrick Kluivert tidak terlihat tergesa-gesa memanggil kembali Elkan. Fokusnya kini adalah memperkuat tim yang sudah tersedia, bukan menunggu pemain yang belum tentu datang. Pengamat sepak bola pun menilai, sudah saatnya publik dan pelatih melangkah tanpa bayang-bayang Elkan. Fokus pada pemain yang benar-benar punya komitmen terhadap Merah Putih adalah langkah paling bijak menjelang ronde keempat. Tantangan besar menanti, Arab Saudi, Qatar, dan UEA siap hadang Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman akan menjadi rintangan yang tak bisa dipandang remeh. Dengan waktu persiapan yang terbatas, membangun chemistry di antara pemain yang ada menjadi lebih penting daripada menanti kepastian dari pemain yang terus absen. Itulah sebabnya para pengamat menyarankan agar fokus tidak lagi tertuju pada Elkan. Ronde keempat sudah di depan mata. Indonesia butuh pemain yang siap berjuang, bukan sekadar nama besar yang tak kunjung hadir. Gila, harga Jai Idzes melonjak ke 130 miliar gara-gara Timnas lolos ronde 4. Klub Serie A langsung berebut. Jai Idzes benar-benar bikin heboh pasar transfer. Nilai pasarnya yang semula hanya
86 miliar rupiah kini melonjak drastis menjadi lebih dari 130 miliar rupiah. Kenaikan fantastis ini terjadi tak lama setelah sang kapten sukses membawa timnas Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan sekadar ikut-ikutan tren, peningkatan market value Jai Itzes mencerminkan betapa pentingnya peran sang bek dalam perjalanan timnas Indonesia sejauh ini. Dalam 10 pertandingan babak ketiga, Indonesia mengumpulkan 12 poin dan menempati posisi keempat grup C, hasil terbaik sepanjang sejarah kiprah merah putih di ajang ini. Dan siapa yang berdiri kokoh di jantung pertahanan sepanjang turnamen? Jai Itzes. Bek yang kini membela Venezia di Italia itu menjadi figur sentral di lini belakang, tampil dalam seluruh laga dan menjabat sebagai kapten tim. Penampilan solidnya tak hanya membuat pertahanan Garuda makin disiplin, tapi juga memberi rasa aman untuk lini serang bermain lebih bebas. Lonjakan harga pasar Jai Itzes bikin kaget. Menurut laporan terbaru dari Transfermarkt pada 17 Juni 2025, market value Jai Itzes kini berada di angka 130,36 miliar rupiah, naik sekitar 44 miliar rupiah hanya dalam hitungan bulan. Kenaikan ini tak lepas dari penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia yang tak kenal lelah di setiap laga kualifikasi. Menariknya, peningkatan nilai Itzes bukan hanya terjadi karena faktor timnas. Sejak kepindahannya ke Venezia pada Juli 2023, grafik performanya terus menanjak. Dari hanya 15 miliar rupiah saat pertama bergabung, nilainya kini melonjak hampir 9 kali lipat. Stabilitas performa, ketangguhan bertahan, dan minim cedera jadi kombinasi sempurna yang membuat klub-klub besar mulai melirik. Venezia degradasi, Itzes justru dilirik klub-klub Serie A. Ironisnya, di saat nilai pasar Jai Itzes sedang melambung, klubnya Venezia justru terdegradasi dari Serie A ke Serie B usai musim yang buruk. Tapi bagi Itzes, ini bukan akhir dari panggung utama. Justru sebaliknya, saat rekan-rekan satu timnya bersiap main di kasta kedua, ia malah diincar 3 klub Serie A sekaligus. Bologna, Fiorentina, dan Udinese dikabarkan tengah bersaing sengit untuk mengamankan tanda tangan bek timnas Indonesia itu. Ketiganya tertarik karena selain performanya yang stabil, Itzes juga punya daya tarik marketing yang kuat, terutama di pasar Asia Tenggara. Venezia sendiri sadar akan tingginya minat pada sang pemain. Menurut media Italia, Messaggero Veneto, manajemen klub mematok harga fantastis sebesar 25 juta euro atau sekitar 430 miliar rupiah lebih jika dikonversi ke rupiah. Harga ini tentu bukan main-main, apalagi untuk pemain yang belum genap 2 musim di Italia. Itzes jadi aset berharga bagi Indonesia dan klub manapun. Dengan usia 25 tahun, Jai Itzes berada di usia emas bagi seorang bek. Ia telah menunjukkan ketenangan, kedewasaan, dan visi bermain yang matang, atribut yang biasanya dimiliki oleh pemain yang sudah jauh lebih senior. Tak heran jika ia dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia dalam ajang seberat kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya itu, Jai juga menunjukkan kualitas sebagai pemimpin yang tak sekadar vokal, tetapi mampu mengangkat semangat tim di lapangan. Statistik membuktikan perannya krusial. Indonesia mencatat pertahanan yang lebih stabil sejak Itzes bergabung dan menjadi starter tetap. Peluang Itzes bersinar makin terbuka jika gabung klub Serie A. Bila transfer ke Serie A benar-benar terjadi, itu akan membuka babak baru dalam karir Jai Itzes. Bermain di liga tertinggi Italia akan memberikan tantangan lebih besar sekaligus kesempatan mengasah diri di level tertinggi. Apalagi, gaya main Serie A yang mengedepankan pertahanan akan sangat cocok untuk mengembangkan potensi Itzes sebagai bek tangguh kelas dunia. Bagi timnas Indonesia, hal ini juga jadi kabar positif. Semakin tinggi level kompetisi yang dihadapi pemain, semakin besar pula dampaknya saat mereka kembali membela merah putih. Itzes yang tampil di Serie A tentu akan memberi efek domino bagi performa tim nasional, baik dari segi teknis, taktik, maupun mentalitas. Dari pemain biasa jadi aset bernilai tinggi, Jai Itzes bukti bahwa mimpi bisa jadi nyata. Kisah Jai Itzes adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan konsistensi bisa mengubah segalanya. Dari pemain yang tak terlalu diperhitungkan, kini ia menjelma menjadi bek dengan nilai pasar 130 miliar rupiah lebih, dicintai fans timnas, dan diburu klub-klub elit Eropa. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tak mungkin Jai Itzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang jadi langganan starter di salah satu klub besar Serie A, dan itu, tentu saja, akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share,
dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.